Tutur apa, Pak? Tadi kalau kita lihat spanduk pertama ada yang menyangkut dengan dugaan pejabat yang itu, kemudian ada juga menyangkut dengan BBM, kemudian juga ada menyangkut dengan inflasi, kemudian satu lagi apa? Inflasi sudah, inflasi BBM, kemudian masalah pejabat. Satu lagi THR. THR lah, menyangkut dengan masalah THR. Nah, apa sikap dari pemerintah saat ini? Oke Pak, pada prinsipnya pemerintah sudah melakukan upaya-upaya sejauh ini, baik menyangkut dengan BBM sudah melakukan rapat-rapat pertemuan dengan instansi terkait, sudah kita lakukan. Kemudian menyangkut dengan THR juga sudah dilakukan upaya, kita hanya menindaklanjuti permenpan dari pemerintah atasan, dan insya Allah sudah kita jawab semua. Insya Allah sampai dengan November, sampai November kita sampai November masih kita November akomodir 2023. itu sesuai dengan amanat Pemenpan itu. Dan sudah dianggarkan dia PBK. Jadi nanti dan Anda sudah diangkat sampai bulan November ya. Sampai November. Nah, jadi selanjutnya nanti kalau regulasi masih seperti itu ya mungkin habis seperti itu. Tapi kalau kita tetap mengikuti regulasi yang ada, artinya pemerintah mengikuti regulasi yang ada dari pemerintah atas. Ya, tadi juga ada orasi bahwa ada pejabat ya, oknum pejabat yang mesum katanya. Itu sebenarnya kasus apa? Dan siapa, Bu? Kalau pejabat itu kan lebih kepada kode etik, tapi kita sudah ngambil sikap, sudah mengeluarkan surat keputusan penonaktifan yang bersangkutan dua-duanya. Nah, tadi karena adik-adik tidak minta kita menjawab, dia nggak tahu bahwa itu sudah ada action dari Pemkab, sudah ada SK penonaktifan yang bersangkutan dua-duanya. Iya Pak. Hanya sekedar penonaktifkan Ya, atau nanti ada proses lagi. Sekarang kan dia harus diberhentikan dulu dari jabatannya, hentikan dulu dari jabatannya, nanti kita proses lagi. Apakah sudah dilakukan proses hukumnya? Proses hukum nanti Pak, ini kan dia bertahap. Sekarang nonaktifkan dulu kan. Yang namanya orang lagi melanggar kode etik kan harus dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Kita sudah proses. Oke. Sudah proses. ya mengulang dengan terkait ada banyaknya antrian BBM. Hasil daripada musyawarah kemarin itu seperti apa, Pak? Kemarin saya tidak hadir. Si mana Kabak Ekonomi? Kabak Ekonomi mana? Sudah dipanggil Pertamina kemarin, pemilik SPBU juga kan. Mana si Putra, mana dia? Panggil telepon dia. Kalau masalah inflasi, kita Aceh Barat ini malah dikategorikan terbaik Pak dalam menangani inflasi. Di tanggal 17 kita Aceh Barat mendapat penghargaan di provinsi. Tata kelola kita mengelola inflasi kita alhamdulillah Aceh Barat. Tahun 17 ini kita dapat penghargaan dari gubernur. Tahun 17 nanti diambil sama Pak Sekda. Nah, itu masalah inflasi. Saya rasa ada beberapa tuntutan adik-adik itu sudah clear. Nah, cuma mungkin kurang terpublis dari kami kan, atau waktunya agak mepet karena kan namanya proses administrasi berjalan dari Sekda pun kita lagi di luar kota kan. Ya, mungkin belum terjawab terkait masalah BBM yang kemarin seharusnya dibahas di DPR, terakhir diambil alih oleh Bupati Aceh Barat. Mungkin ada permasalahan apa antara DPR dengan pejabat Bupati sini? Bukan diambil alih itu Pak, ini hanya masalah salah komunikasi kemarin. Saya sudah jawab itu di Dewan, waktu di ruang rapat gabungan dengan Ketua dengan Pak Haji Kamarudin. Ini mungkin di internal kami yang perlu kami perbaiki. Kami tidak salahkan orang lain, karena proses surat itu kan dari kami. Kalau dari sini kan dari bagian ekonomi. Mungkin ada miskomunikasi sedikit tentang jadwal, sehingga terkesan itu berebut. Tidak ada seperti itu. Yang jelas hari ini legislatif peduli dengan masalah itu, kami juga peduli, itu intinya. Nah, sama-sama, hanya saja waktunya mungkin agak mepet, agak berat. Mungkin bisa solusinya itu dalam mencegah kelangkaan inflasi, mencegah kelangkaan minyak atau antrian selama ini, Pak? Yang selama ini kan sudah ada juga dilakukan, misalnya mendatangkan petugas supaya mengurangi antrian segala macam. Tapi kan waktu petugas ada saja ininya bubar, setelah petugas nggak ada. Sedang pasca rapat kemarin, pertemuan kemarin, apa saya kebetulan waktu rapat itu tidak hadir karena itu leading sektornya di asisten 2. Kabak Ekonomi mana dia? Bahasa apa? Hasil rapat kan? Ini asisten 2. Diatur kembali strategi bagaimana cara itu jangan terlalu panjang antri. Itu pertemuan secara global udah semua DPU udah. Jangan panjang antriannya. Jangan panjang. Kalau masih terdapat antrian panjang apa? Ini ada strateginya, nanti kita atur balik dengan orang CBU.
Ini penyebabnya kenapa Pak bisa terjadi antrian Itu mungkin panjang? karena terlalu banyak apa bertambahnya mobil, kendaraan. Bukan mobil-mobilnya itu aja Pak yang antri itu. Itulah nanti diatur pula nih. Ini kan udah ada apa tuh polkot pernah. Punya udah belum punya barcode ya. Udah ada barcode sekarang. Sistem barcode. Oh ya, mungkin selama ini pemerintah apakah nggak pernah melihat atau memang sengaja bahwa banyaknya lahan atau tambang ilegal yang terjadi di sini. Nah, itu juga membutuhkan BBM. Mungkin sikap apa yang pemerintah lakukan selama ini mengenai tambang ilegal yang terjadi di pegunungan 2 Kecamatan Sungai Mas dapat Cermen. Salah satunya pertambangan emas. Jadi ini sebenarnya konsen ini kan kejadian ini bukan hanya semenjak Pak PJ ini, kan sudah berlalu beberapa bulan. Jadi mungkin karena sekarang Pak PJ baru masuk, kesannya seolah-olah enggak. Ini kan permasalahan lama Pak. Bapak kan nggak tahu kan? Ini kan sudah setahun mungkin ya, sudah berjalan. Oleh karena itu ini Pak PJ kemarin berpesan kemarin ini akan dibicarakan lagi oleh beliau pada tingkat yang lebih tinggi Pak. Nah, karena ini bukan konsen di Aceh Barat saja, di kabupaten lain juga. Saya lihat kemarin Pak Bupati sudah berhubungan komunikasi dengan Nagan Raya, bagaimana teknik-teknik mengatasi. Nah, ini kan mungkin daerah beda-beda ininya kan. Nantilah kita kasih kesempatan sedikit kepada Pak PJ kami untuk mengatur strategi selanjutnya dengan pihak terkait. Oke, makasih Pak ya. Ya.